Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Sudaraju. Saya akan mempresentasikan tentang demokrasi di Indonesia. Negara merupakan salah satu suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Negara dikatakan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat struktur seperti presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menterinya. Terbentuknya suatu negara harus mempunyai 3 syarat, yaitu wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Setiap negara memiliki atau bentuk pemerintahan tersendiri. Bentuk-bentuk pemerintahan itu diantaranya adalah oligarki, anarki, monarki, diktator, dan demokrasi. Oligarki adalah suatu pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang yang pemerintahannya dibatasi, bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat, dan keputusan hukum tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut. Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas. Monarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya monarki dipimpin oleh orang yang mempunyai motivasi sama. Diktator adalah kekuasaan yang terpusat pada seorang yang berkuasa mutlak, dan demokrasi adalah kekuatan orang atau suatu bentuk pemerintah dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Di sini saya akan menjelaskan 7 teori demokrasi di Indonesia. Yang pertama, konsep-konsep dasar demokrasi. Kedua, pengertian demokrasi menurut para ahli. 3, ciri-ciri demokrasi. Keempat, prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, ciri-ciri pemerintahan. Keenam, landasan demokrasi. 7, perkembangan demokrasi di Indonesia. Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Ketika yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan dari atau oleh dan untuk rakyat. Maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat, dan tidak pernah ada pemerintahan yang sepenuhnya untuk rakyat. Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elit yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga yang pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan di antara yang mendapatkan jauh lebih banyak dan yang mendapatkan jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian demokrasi populistik
hendak tetap dipertahankan, padahal mengusulkan konsep poliarki sebagai pengganti dari konsep demokrasi populistik tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban umat manusia, sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan banyak rakyat, bukan oleh semua rakyat, oleh orang banyak, bukan oleh semua orang. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara, suatu kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. 2. Menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 3. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. 4. Menurut Sidney Hood, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ciri-ciri demokrasi dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. B. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan untuk wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. C. Demokrasi referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. 2. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalisme yang cenderung pada kebebasan individu atau perorangan. B. Demokrasi rakyat atau proletariat, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perorangan kurang diperhatikan. C. Demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 3. Dilihat dari perkembangan paham. Demokrasi klasik, yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik, kekuasaan, atau politik pemerintahan negara. B. Demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya menyangkut bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 4. Demokrasi dari hubungannya antara pemerintah dan rakyat, seperti contoh demokrasi liberal, demokrasi terpimpin,
demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Prinsip budaya demokrasi. A. Kebebasan. Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. B. Bersamaan. Setiap negara terdiri atas suatu suku, ras, agama. Namun dalam negara demokrasi berbeda. Perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan ditekan agar tidak menimbulkan konflik. C. Solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walau ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terkait karena adanya tujuan bersama. Prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. B. Tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara. C. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. D. Penghormatan terhadap supremasi hukum. 3. Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas atau rule of law, antara lain: A. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. B. Kedudukan yang sama dalam hukum. C. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Ciri-ciri pemerintah demokrasi. 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. C. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. D. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Landasan demokrasi di Indonesia. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama yang berbunyi, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. B. Alinea kedua yang berbunyi, mengantarkan rakyat kepada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. B. Alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. 2. Pasal 2, yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 6, yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24 dan pasal 25 tentang peradilan yang merdeka.
pasal 27 ayat 1, yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Setelah Orde Baru tumbang dan ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde Baru dan otoriter. Oleh karena itu, ada konsekuensi nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang. Gerakan demokrasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara dan berserikat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokrasi tersebut, meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku bias digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja, umpamanya, melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan golongan karya yang hanya mengakui 2 partai politik dan yang 1 golongan karya. Tentu saja pemerintah tidak mau mengambil resiko bertentangan dengan rakyat, sehingga pemerintah membiarkan demokrasi bergerak sesuai keinginan rakyat. Kesimpulan dan saran. Negara merupakan suatu organisasi yang terdapat wilayah, pemerintah, dan masyarakat. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan tersendiri seperti oligarki, anarki, monokrasi, diktator, dan demokrasi. Saran: demokrasi di Indonesia harus dipahami karena agar semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan demokrasi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.